منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Pembahasan tentang akidah para salaf. Siapa salaf kemarin? Salaf adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Atau kitab ini juga diberi judul dengan apa? Ar-Risalah fi i'tiqadi ahli sunnah wa ashabil hadis wal a'immah. Jadi ada dua penamaan kitab ini ya. Bisa namanya Ar-Risalah, yaitu risalah tentang i'tiqad ahli sunnah, keyakinan ahlu sunnah, wa ashabil hadis, ya, ashabul hadis, dan a'immah, dan para siapa? Pemimpin dalam agama, para ulama di zaman dahulu. Jadi yang beliau nukilkan di sini adalah apa? Akidah yang sudah diyakini, yang dipegang kuat oleh siapa? Generasi terbaik umat ini. Masya Allah. Kita akan masuk di dalam pembahasan. Jadi pada pertemuan yang lalu kita membaca muqaddimah. Kemudian berkata penulis kitab Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, beliau mengatakan mu'taqadu ashabil hadis fi sifatillah. Keyakinan ashabul hadis berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ya, berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Kenapa kok selalu yang disebutkan tentang sifat Allah? Karena di sini banyak kelompok kaum muslimin, ya, kelompok manusia yang mereka menyimpang dari akidah para sahabat, dari akidah para tabi'in gitu. Makanya Pak beliau nukilkan di sini perkara-perkara akidah yang sudah menjadi kesepakatan gitu oleh para sahabat Nabi atau dari kalangan tabi'in. Nah, sekarang bab pertama ini adalah penjelasan tentang mu'taqad, akidah
ashabul hadis berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Qultu, aku katakan, kata Al-Imam As-Sabuni, wa billahi taufiq, ya dengan memohon kepada Allah taufik, inna ashabal hadis al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Sesungguhnya ashabul hadis mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Insyaallah ya. Jadi ciri al-hadis apa kiranya? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, naduru ma'al kitabi was sunnah haitsu dara. Kita berputar, kita berjalan kemanapun Al-Quran dan Sunnah berjalan. Insyaallah ya. Jadi seorang muslim itu diatur di dalam beragama, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian kata beliau, hafizallahu ahyahum wa rahima amwatahum. Beliau mendoakan semoga Allah menjaga ya ashabul hadis yang mereka masih hidup, dan semoga Allah merahmati ashabul hadis yang sudah meninggal. Masya Allah, luar biasa di sini mendoakan ya, karena orang-orang beriman mereka diperintahkan untuk apa? Saling mendoakan. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelahnya, mereka berdoa. Apa doanya? Ya, doanya adalah apa? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu dalam iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan Allah, dan janganlah engkau jadikan di hati kami ada kebencian dan dendam kepada orang mukmin yang telah terdahulu. Masya Allah ya. Jadi subhanallah, di sini beliau mendoakan ashabul hadis yang masih hidup agar Allah jaga mereka di atas akidah yang benar, dan bagi yang sudah mati semoga Allah rahmati mereka. Ya, makanya Masya Allah, di antara perintah Allah adalah ini, saling mendoakan. Makanya coba ya, pernah nggak kita berdoa kepada Allah? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, yang hidupnya dan yang matinya. Coba kita mendoakan loh ya, dari mukmin baik yang kita kenal, yang tidak kita kenal, yang pernah kita ketemu, yang belum pernah ketemu, kita mendoakan. Maka Masya Allah, ini kita menjadi seorang muslim luar biasa. Pernah nggak ketika kita berdoa sambil kita membayangkan wajah mereka, ya, wajah orang yang sedang kita musuhi tapi masih muslim, kita dalam doanya di tengah malam, Allahumma firlil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah untuk orang muslim laki-laki dan perempuan. Kita bayangkan wajah mereka yang sedang kita benci, yang sedang kita musuhi. Coba pernah kita bayangkan? Kita kalau saat berdoa sambil membayangkan wajah mereka, insya Allah akan berkurang kebencian. Ya, makanya kalau kita lagi benci sama orang, diam dulu, nggak usah ngomong, biar gitu ya. Biar nanti dengan apa? Semakin banyaknya kita doa kepada Allah untuk kebaikan mereka, ini akan mengurangi intensitas kebencian tadi. Berdoa gitu ya. Kan aneh coba. Kita setiap hari mendoakan mereka, ya Allah semoga Allah ampuni dosa mereka yang masih hidup, yang sudah mati. Masa kita masih benci kan gitu? Nah Masya Allah, ini cara terapi, di antara terapi untuk menghilangkan kebencian sesama muslim, yaitu apa? Mendoakan. Masya Allah ya. Beliau mengatakan bahwa akidah mu'taqad ashabul hadis adalah apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Mereka menyaksikan kepada Allah terhadap apa? Terhadap keesaannya, tentang tauhidnya. Ini yang pertama. Ya, akidah mereka adalah mentauhidkan Allah. Baik mentauhidkan di dalam rububiyahnya,
dalam uluhiyahnya maupun nama dan sifatnya. Insyaallah ya, maka seorang ashabul hadis, bagaimana mereka meyakini Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, menghidupkan dan mematikan. Dan juga meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mereka sembah. Tauhid uluhiyah. Dan mereka beriman terhadap nama dan sifatnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, walir rasuli sallallahu alaihi wasallam birrisalati wan nubuwah. Dan ashabul hadis juga apa? Mereka menyaksikan Rasulullah dengan apa? Dengan risalah dan nubuwah dan kenabian beliau. Berarti apa? Meyakini terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya, meyakini. Jadi beliau adalah betul-betul nabi. Betul-betul seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah percaya. Ini ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ya'rifuna rabbahum jalla jalaluhu bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu. Dan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang telah disampaikan oleh wahyu yang Allah turunkan. Berarti apa? Al-Qur'an. Perhatikan ya. Jadi ashabul hadis mereka mengenal Allah dengan apa? Dengan sifat-sifatnya. Karena memang Allah mengenalkan kepada hamba tentang sifatnya. Kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Semakin baik pemahaman seorang terhadap nama dan sifat Allah, semakin sempurna pengenalannya kepada Allah. Coba sekarang contoh ya. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat melihat, mendengar, mengetahui. Ya kan? Coba kita yakin Allah itu melihat. Maka tatkala kita sedang malas sekali ibadah, ingat Allah melihat. Allah mendengar, Allah mengetahui. Tatkala kita seorang diri di tengah malam di kamar hendak berbuat maksiat kepada Allah, ingat Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mendengar. Itu ya, Masya Allah. Makanya orang yang semakin baik memahami tentang nama dan sifat Allah, maka dia orang yang paling apa? Mengenal Allah. Dan orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Sehingga dikatakan, man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf. Orang yang paling kenal dengan Allah, maka dialah orang yang paling takut kepada Allah. Masya Allah ya. Ini. Kemudian yang berikutnya kata beliau, satu, jadi kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya yang Allah turunkan di dalam wahyunya, Al-Quran. Au syahidalahu biha rasuluh. Atau sifat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyaksikannya. Ya, berarti dalam hadis. Alama waradatil ahbaru as-sihahu bihi. Ya, melalui berita-berita yang sahih yang datang dari beliau. Wa naqalathul udulu siqatu anhu, dan dinukilkan oleh perawi-perawi yang adil lagi terpercaya. Masya Allah, di sini beliau menjelaskan bagaimana kita mengenal sifat Allah. Ada dua kata beliau. Apa yang pertama? Dari Al-Quran. Yang kedua dari Rasul SAW. Kenapa kok hanya dua itu sumbernya? Karena Allah yang paling paham terhadap dirinya. Kan gitu ya. Sekarang siapa orang yang paling paham terhadap diri Allah? Ya Allah. Ya, orang yang paling paham terhadap Allah, ya Allah. Kan gitu. Kemudian yang kedua siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Rasulullah orang yang paling mengenal Allah. Dan apa yang Rasul kabarkan pasti benarnya. Karena Allah memberikan rekomendasi dalam surat An-Najm, Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasul mengucapkan dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Makanya ini cara menetapkan sifat Al-Quran, dan kedua dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Perhatikan. Gitu ya. Kemudian wa yusbituna lahu azza wa jalla minha ma asbata li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulih. Dan mereka ashabul hadis
menetapkan untuk Allah berupa sifat, apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya. Di situ. Itu cara apa? Ashabul hadis ketika apa? Menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah. Ini adalah kerangka bagaimana ashabul hadis di dalam memahami sifat Allah. Ini sudah kita terangkan dulu di kitab sebelumnya, yaitu Lum'atul I'tiqad. Kemudian kata beliau, wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqih. Ya. Dan mereka tidak meyakini di dalam sifat Allah berupa penyerupaan dengan sifat dari sifat makhluknya. Ini ashabul hadis itu apa? Punya sifat mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena apa? Allah memang beda dengan makhluknya, tidak sama. Fayaquluna, dan mereka mengatakan, ashabul hadis mengatakan, innahu khalaqa Adam biyadi. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya langsung. Mulai beliau memberikan contoh nih tentang sifat Allah. Apa di situ? Allah punya tangan. Kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi azza min qail, sebagaimana Allah sendiri yang menyampaikan ya bahwa Allah menciptakan Adam dengan apa? Dengan tangannya langsung. Sebagaimana di dalam surat Shad ayat 75. Allah berfirman, qala ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Kata Allah, hai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku telah menciptakan dengan kedua tanganku? Ya, dengan kedua tanganku. Siapa yang mengatakan? Allah. Hai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa yang menghalangimu? Padahal aku menciptakan Adam langsung dengan kedua tanganku. Ustaz, bukan maknanya tangan itu kekuatan. Coba perhatikan. Di situ Allah sedang menjelaskan tentang apa? Kekhususan penciptaan Adam. Ya. Apa perbedaannya? Kalau Adam Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Berbeda dengan penciptaan makhluk yang lain. Makanya kalau kemudian ditafsirkan tangan Allah dengan kekuatan Allah, dengan nikmat Allah, berarti nggak ada perbedaan antara Adam dengan selainnya. Perhatikannya ini garis bawah ini. Ayat ini Allah menyebutkan sedang apa? Menyebutkan kelebihan Adam. Apa kelebihannya? Allah ciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Kalau kemudian dikatakan tangan ditafsirkan dengan nikmat atau kekuatan, berarti Adam nggak ada perbedaannya dengan yang makhluk yang lain ya. Perhatikan. Maka tangan situ apa? Tangan betul-betul tangan. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam nas-nas Al-Quran hadis lebih dari 100 dalil tentang penetapan Allah memiliki tangan. Berapa? Lebih dari 100 dalil. Berarti kalau orang mengingkari Allah punya tangan, mereka apa? Menolak lebih dari 100 dalil. Masya Allah. Kata beliau, Al-Imam Abu Usman As-Sabuni beliau mengatakan tentang ayat ini. Ahlus sunnah ini, ashabul hadis wala yu'al kalama an mawadi'ihi. Ashabul hadis, mereka tidak memalingkan kalam pembicaraan Allah dari tempatnya. Tidak. Ya, tidak memalingkan. Allah mengatakan tangan sudah. Gitu ya. Iya. Kemudian kata beliau, jangan apa bihamdil yadaini ala nikmatain awil kuwatain. Dengan mereka membawa makna tangan dengan dua nikmat atau dua kekuatan. Coba. Allah andikan itu tafsirnya. Allah menciptakan Adam dengan dua nikmatnya. Memang nikmat Allah cuma dua. Padahal Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah nggak bisa ngitung. Kenapa? Saking banyaknya, perhatikan.
Ini menguatkan bahwa apa yang mereka tafsirkan tangan dengan nikmat batil atau dengan kekuatan. Nah, semua makhluk yang Allah ciptakan dengan kekuatan Allah. Cuman apa bedanya kalau Adam itu apa? Nanti gak ada bedanya kan gitu. Semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuatannya. Lah Adam berarti gak ada bedanya. Karena betul-betul bahwa makna tangan adalah tangan hakiki. Cuman perhatikan, bukan maknanya bahwa kita melazimkan apa? Tangan Allah seperti tangan makhluk. Perhatikan. Sama-sama punya tangan. Tapi tidak mengharuskan sama tangannya, iya apa tidak? Sekarang gini Pak. Kita semua punya tangan. Mohon maaf. Monyet punya tangan. Punya kan? Kita punya tangan. Monyet punya tangan. Apakah tangan kita sama monyet sama? Ya beda. Padahal sama-sama makhluk. Kita punya kaki, semut punya kaki. Apakah melazimkan nama sama berarti hakikatnya sama? Ya beda. Tangan kita, kaki kita seperti ini, kaki semut seperti itu. Beda Pak. Maka sesuatu yang sama namanya tidak melazimkan sama hakikatnya. Gitu. Insyaallah ya. Iya. Kata beliau, jadi ashabul hadis mereka tidak memalingkan kalimat dari tempat-tempatnya. Dengan apa? Mengatakan kedua tangan dengan dua nikmat atau dua kekuatan. Tahrifal mu'tazilah wal jahmiyah. Ahlakahumullah. Seperti tahrif yang dilakukan dari kalangan mu'tazilah dan jahmiyah. Perhatikan. Beliau di sini menyebutkan langsung ini. Tentang dua kelompok menyimpang. Yaitu Mu'tazilah dan Jahmiyah. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Ya, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah. Ini memang kelompok yang paling sesat ini, Pak. Jahmiyah itu, siapa pimpinannya? Jahm bin Safwan. Yang mereka ini, Jahmiyah ini, mereka menolak semua nama dan sifat Allah. Tolak sudah. Tolak sama sekali. Jadi mereka berani nolak sekian banyak ayat. Nama Allah tolak, sifat Allah semua tolak. Kecuali mereka tetapkan satu, sifat wujud bagi Allah. Jadi Allah cuma wujud, ada toh. Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Alim, ditolak semua sama mereka. Ini, gitu ya. Sedangkan kalau Al-Mu'tazilah, siapa dia Mu'tazilah itu? Mu'tazilah pimpinannya adalah Wasil bin Atha. Yang saat itu Wasil bin Atha ini dia apa? Keluar dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Ya, kemudian bikin akidah sendiri. Mu'tazilah. Bagaimana akidah mereka? Yaitu mereka menetapkan sifat nama dan menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dua. Jadi, Masya Allah ya, ini tahrif. Ya, tahrif. Jadi, tahrif yang dilakukan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ashabul hadis selamat dari melakukan tahrif. Apa tahrif? Tahrif itu ya, maknanya adalah menyimpangkan. Makanya kata Ibnu Qayyim, tahrif ada dua. Yang pertama tahrif lafzi. Jadi yang dirubah lafadznya. Coba, ini ngerinya ahlul bid'ah ya. Karena mereka sudah ada kebid'ahan dalam pikiran dan hatinya, berani merubah Al-Quran. Contoh, ketika Allah mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Apa artinya? Kalau itu yang di Al-Quran kita, wa kallamallahu, dan Allah berbicara kepada Musa. Karena mereka ahlu tahrif meyakini Allah tidak berbicara, mereka berani merubah ayat menjadi wa kallamallaha Musa. Dan Musa berbicara kepada Allah. Berani ya? Itu tahrif dengan merubah harokat. Bahkan parah lagi mereka berani mentahrif ayat dengan apa? Dengan menambahkan kata. Ketika Allah mengatakan wa ja'a rabbuka, dan Allah datang, mereka tambah. Apa ayatnya? Wa ja'a amru rabbika, telah datang urusan perintah Allah. Coba, itu tahrif luar biasa itu.
Itu ngerinya kebid'ahan kalau dibiarkan gitu. Sampai berani ngerubah ayat coba. Ngerubah harokat, ngerubah apa tadi? Ngerubah kata, tambah kata. Kan ngeri gitu kan ya. Naudzubillah itu. Nih, itu apa tadi? Yaitu tahrif lafzi. Yang kedua tahrif maknawi. Seperti di sini. Seperti mengatakan bahwa Allah punya tangan bukan tangan. Tapi apa? Kekuatan atau nikmat. Itu namanya tahrif lafzi, maknawi. Maknanya yang ditahrif, yang dipalingkan dari makna yang benar. Itu pun salah. Ya. Itu pun salah. Masya Allah. Gini Bapak sekalian. Memang Masya Allah ya. Terkadang ya, bahwa orang-orang Yahudi itu lebih ringan terkadang ini ya dari keadaan ahlul bid'ah. Kenapa? Orang Yahudi mereka masih menetapkan tangan bagi Allah. Ahlul bid'ah menolak. Coba Allah menyebut dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Yahudi masih menetapkan Allah punya tangan, cuma terbelenggu tangannya. Ya, Allah mengatakan ghullat aydihim walu'inu bima qalu. Terbelenggulah mereka dan terlaknatlah mereka disebabkan ucapan mereka. Allah mengatakan membatah mereka bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan Allah, kedua tangan Allah terhampar dan Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Coba perhatikan. Orang Yahudi masih mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah punya tangan, cuma terbelenggu. Lebih ringan daripada ahlul bid'ah yang mereka menolak sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeri ya. Iya benar, kebid'ahan luar biasa itu. Maka betul bahwa kata para ulama al-bid'ah baridul kufur. Kebid'ahan adalah kotak posnya menuju kepada kekufuran. Nah, dari sini Masya Allah. Makanya ahlu sunnah subhanallah, Allah jaga mereka. Kemudian kata beliau, wala yukayyifunaha bikaifin. Atau mereka juga tidak apa? Tidak mentakyif dengan suatu takyif. Apa takyif? Takyif itu ada dua. Bisa maknanya dia menanyakan. Sekedar menanyakan. Allah punya tangan. Bagaimana tangan Allah? Ahlu sunnah terselamatkan. Atau yang kedua, memberikan kaifiyah tangan Allah gini. Wajah Allah gini. Itu takyif namanya. Ya, itu pun gak boleh. Makanya kaidah yang dipakai para ulama adalah kaidah yang disampaikan Imam Malik bin Anas. Itu ketika ada salah seorang murid beliau yang mengatakan, ya Malik kaifa istawa. Wahai Malik, bagaimana Allah istiwa? Coba pertanyaannya itu. Imam Malik, bagaimana Allah istiwa? Apa kata Imam Malik? Beliau marah, mukanya memerah dan mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun was-su'alu anha bid'atun. 4. Kata Imam Malik, istiwa perkara yang maklum, semua orang tahu istiwa. Tangan Allah semua orang tahu tangan. Tangan seperti apa? Nah, al-istiwa maklum. Wal kaifu majhul. Sedangkan membagaimanakan tangan Allah, wajah Allah, itu perkara yang tidak mungkin diketahui. Kenapa? Allah sendiri tidak pernah menjelaskan. Rasul tidak pernah menjelaskan, kan gitu. Wal imanu bihi wajib, beriman dengannya wajib, kata beliau. Iman kepada Allah punya tangan, Allah punya wajah, itu wajib, kata Imam Malik. Yang keempat, was-su'alu anha bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana istiwa Allah adalah bid'ah. Bid'ah, kenapa bid'ah? Ayat-ayat tentang sifat Allah setiap hari dibacakan di hadapan para sahabat Nabi. Tidak satu sahabatan Nabi yang bertanya kepada Rasul tentang sifat-sifat tersebut. Tidak yang bertanya bagaimana hakikatnya. Nggak ada kan? Ini menunjukkan sekedar bertanya saja bid'ah, kata beliau. Kenapa? Pertanyaan yang belum pernah diajukan oleh para sahabat Nabi. Yang akidah mereka sebagai akidah percontohan. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya. Itu ya. Masya Allah. Ini Ahlussunnah subhanallah. Jadi mereka tidak mentakyif. Membagaimanakan, menyebutkan kaifiyah atau menanyakan pun tidak. Kemudian, au yushabbihunahuma bi aidil makhluqin. Dan mereka sahabul hadis
juga tidak menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Karena memang nggak sama. Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Perhatikan. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lagi Maha melihat, maaf. Perhatikan ini ayat ini. Ini ayat pokok ya, dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Nah, ini makanya keliru kalau orang mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Salah itu. Keliru. Kenapa? Allah sendiri mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini bantahan kepada kaum musyabbihah. Orang yang apa? Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Plus dalam ayat ini wa huwas samiul basir juga bantahan bagi siapa? Mu'attilah yang mereka menolak nama atau sifat Allah seperti tadi Jahmiyah tadi. Perhatikan, dalam ayat ini kata para ulama terdapat bantahan kepada dua kelompok menyimpang. Yang pertama adalah musyabbihah yang mereka menyamakan sifat Allah dengan makhluknya, ya, dibantah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah. Dan yang kedua, kelompok mu'attilah yang mereka menolak nama Allah, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak sekalian perhatikan, para ulama ketika mencermati ayat ini, perhatikan ya, saya mengikuti ulama ini, Masya Allah. Kenapa yang Allah sebutkan di sini dua nama Allah, As-Sami Al-Basir? Gak disebutkan Al-Qadir atau Al-Latif. Kenapa gak disebutin itu? Tapi yang disebutkan dua nama, As-Sami Al-Basir. Karena kata para ulama, hampir seluruh makhluk ciptaan Allah itu memiliki pendengaran dan penglihatan. Manusia punya, hewan punya, ikan punya. Ya Pak ya? Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa apa? Allah itu memiliki sifat yang sama di situ. Tapi apa? Nggak ada yang semisal dengan makhluknya. Itu ya. Allah punya Sami Al-Basir. Semua makhluk punya itu. Allah sebelumnya menyebutkan apa? Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah contohkan dengan dua nama ini. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Itu ya. Masya Allah ini Bapak sekalian. Ini akidah apa namanya? Ashabul hadis. Yaitu mereka selamat ya dari apa tadi? Tahrif. Tahrif itu memalingkan makna sifat kepada makna yang lain. Ya. Yang kedua, tidak mentakyif. Takyif itu dia menanyakan atau menyebutkan perincian tentang sifat Allah, tangan Allah seperti ini, wajah Allah seperti ini. Itu bukan jalan Ahlus Sunnah. Kemudian yang ketiga, mereka juga tidak melakukan apa? Tashbih, tidak pernah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya, tidak pernah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kemudian kata beliau, insyaallah ya, ini luar biasa. Wa qad a'adallahu ta'ala ahla sunnati minat tahrif wat takyif wat tashbih. Dan sungguh Allah telah melindungi ahli sunnah dari tahrif, tadi memalingkan maknanya, ya, wat takyif membagaimanakan atau menanyakan, wat tashbih dan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya, wa manna alaihim bit ta'rif wat tafhim. Dan Allah memberikan nikmat kepada mereka berupa pengenalan dan pemahaman. Masya Allah, mereka mengenal Allah. Itu ya, makanya Masya Allah. Jadi ahlu sunnah itu betul-betul orang yang Allah berikan nikmat khusus bagi mereka. Yaitu apa? Tidak menyelewengkan makna, tidak membagaimanakan, tidak menyerupakan dengan makhluknya. Tapi apa? Mereka mengenal dan mereka memahami. Masya Allah, mereka mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Makanya menjadi ahlu sunnah itu adalah menjadi orang yang paling bergembira ketika apa? Mendapatkan hadis Nabi atau Al-Quran, ayat Allah. Kenapa? Semua yang Allah firmankan langsung diterima. Masya Allah. Jadi akidah. Gitu ya. Berbeda kalau ahlul bid'ah, mereka ini maknanya apa yang cocok? Coba, maknanya cocok. Makanya ahlu sunnah itu kata para ulama, istilahnya apa? Isbat bila tamsil wa tanzih bila ta'til.
Ahlus sunnah itu menetapkan sifat Allah tanpa menyamakan dengan makhluk dan mensucikan Allah tanpa menolaknya. Apa maksudnya? Coba kita lihat dulu. Gini Bapak sekalian. Kita lihat dulu sekarang ya. Kata beliau, hatta salaku subulat tauhid wa tanzih. Sehingga ahlus sunnah mereka menempuh jalan tauhid dan mensucikan Allah. Tauhid dan mensucikan Allah. Apa maknanya di sini? Gini Pak. Jadi gini. Orang-orang yang mereka hulu di dalam sifat Allah ada dua Pak. Ada dua. Satu, orang yang hulu di dalam menetapkan sifat Allah. Saking berlebihannya sehingga mereka menyamakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Allah punya wajah seperti wajah makhluk. Allah punya tangan seperti tangan makhluk. Gitu. Itu hulu di dalam isbat. Yang kedua, ada orang yang hulu ketika mensucikan Allah. Kalau Allah punya tangan, berarti nanti sama kayak makhluk. Allah tidak punya tangan. Kalau Allah berbicara, berarti kayak makhluk. Berarti Allah tidak berbicara. Gitu. Ya. Perhatikan di sini. Maka ahlus sunnah, Masya Allah, mereka menempuh jalan apa? Tauhid, menetapkan sifat Allah. Tauhid kan itu. Menetapkan Allah dalam asma kan gitu. Menetapkan sifat Allah. Dan yang kedua, tetap tanzih, tetap mensucikan Allah. Yaitu tadi, dia menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Mensucikan Allah tanpa menolak sifat Allah. Masya Allah, ya sudah orang paling betul-betul mendapatkan nikmat. Makanya gitu Pak. Pokoknya orang yang mereka menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya, apa sebabnya? Mereka nolak dulu. Nolak dulu. Dan orang yang menolak sifat Allah, apa pertama kali? Karena mereka menyerupakan dulu. Sehingga istilah kata para ulama, kullu mu'attil mumathil wa kullu mumathil mu'attil. Setiap orang yang menolak sifat Allah, pasti pertamanya menyerupakan dulu. Contoh, kenapa orang tadi menolak sifat tangan bagi Allah? Karena di otaknya sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Tolak akhirnya. Gitu ya. Sedangkan orang yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, pertama menolak dulu. Contoh mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Berarti pertama apa? Nolak dulu sifat Allah. Baru kemudian apa? Menyerupakan sifat Allah, ini nolak dulu tadi. Gitu ya. Dia mengatakan tangan Allah seperti makhluk, maka ditolak. Yang satu nolak dulu, makanya apa? Disamakan dengan makhluknya gitu. Makanya ini 11-12. Antara orang yang menyerupakan sifat Allah dengan yang menolak sifat Allah 11-12. Gitu ya. Maka ahlus sunnah, Masya Allah, mereka pertengahan. Ya, mereka pertengahan, yaitu mentauhidkan Allah, maknanya menetapkan sifat Allah, ya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dan mereka mensucikan Allah tanpa menolak sifat Allah. Masya Allah, karena bagaimana itu ya? Itu sifat yang Allah jelaskan sendiri. Kias. Dan Allah juga menyebutkan tidak ada yang sama dengan Allah. Makanya Masya Allah, ini jalan para salaf, para sahabat, para tabi'in, itulah yang paling selamat. Kemudian kata beliau, ya, wa tarakul qawla bitta'til wa tashbih, dan mereka ashabul hadis, ahlus sunnah, meninggalkan ucapan menolak sifat dan meninggalkan ucapan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wattaba'u qaulallahi ta'ala, dan mereka mengikuti firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Masya Allah. Jam berapa ini nanti? Coba. Lupa. Ini nanti. Jam berapa? 9 pas. Masya Allah. Sampai di sini dulu ya. Ini sudah tinggal 5 buat ini. Masya Allah. Ini dipahami apa tambah mumet? Hah? Diulang-ulang ya? Masya Allah. Ini kalau yang lumatul ikut udah nyambung ini. Karena berkaitan terus. Masya Allah. Gitu ya. Makanya belajar asma sifat itu Masya Allah. Ini main. Ini bermain di sini ya.
Masya Allah. Ini dulu yang kita sampaikan, ya, nggak banyak-banyak biar nggak lupa gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menjadikan kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita semakin mengetahui bagaimana rahasia-rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.